Gitu. Barulah itu sosok orang tua yang bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan channel kami Bang Udin. Aktivitas kali ini yang akan kita lakukan yaitu menurut istilah sini ngerao Mas Bro. Ngerao itu ya definisi singkatnya membersihkan rumput yang sedang tumbuh di bawang merah kita. Dan tentunya akan kami ulas juga apa manfaat atau filosofi yang terkandung pada aktivitas ini. Begitu. Pastinya ada apa ya? Sekedar edukasi begitu, pembelajaran lah. Jadi sebelum kami ulas, tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman subscriber setia Bang Udin dan juga teman-teman yang hadir di kolom komentar, karena itu semua cukup membantu pada perkembangan channel kami. Dan jangan lupa kalau video ini manfaat menurut jenengan boleh di share pula, dan jangan lupa hidupkan loncengnya agar bisa tetap menerima bagaimana menerima notifikasi bagaimana perkembangan pertanian, karena konten ini memang mengulas seputar pertanian Mas Bro. Tentunya ada filosofi nantinya yang terkait pada kehidupan manusia begitu. Dan pada saat ini momen penting juga cukup untuk kehidupan dewasa seseorang atau setelah merajut rumah tangga begitu Mas Bro. Dan tentunya ini semua bukan hanya oleh pemikiran saya pribadi, tentunya ini yang kita dapatkan yaitu pembelajaran atau kita dapatkan juga dari petani-petani senior kita Mas Bro tentang ini semua. Salam kami, tetap semangat, jangan kasih kendor dalam segala aktivitas apapun jenengan begitu. Semoga para konten kreator yang terjun di YouTuber semoga semakin sukses, dan doa terbaik dari kami semoga petani seluruh Indonesia semakin ngene Mas Bro. Baik, kita lanjut, let's go. Oke Mas Bro, kita saat ini sudah nyampe ke lokasi ya. Kita memang bawa alat seperti ini namanya arit Mas Bro, dan kita mau melakukan aktivitas pembersihan atau ngerau Mas Bro ya. Ini membuang rumput-rumput yang tumbuh di bawang merah kita. Akan tetapi masalahnya ini bawang merah kita sudah berumur 41. Jadi untuk aktivitas saat ini itu tidak bisa melakukan secara full Mas Bro. Jadi bisa kita pakai dengan cara mencabut dengan tangan ini. Kita tidak bisa pakai dengan alat seperti ini Mas Bro. Karena begini, setiap orang pasti memiliki masalah dan pasti memiliki cara pandang atau persepsi yang berbeda-beda ketika ingin memutuskan masalah tersebut. Jadi otomatis kita sebelum masuk ke pembahasan, kita akan mengetahui dulu bagaimana efek nantinya, efek buruk kalau ketika kita memakai alat seperti ini. Sebetulnya di bawang merah ini Mas Bro, ketika sudah berumur 40 ya, 40 ke atas, itu melihat perkembangan bawang merahnya itu cukup membaik seperti ini. Jadi kelihatan banget kalau ini daunnya ini gemuk ya. Seperti inilah. Seperti ini. Jadi itu tandanya sehat Mas Bro. Jadi ketika kita ingin melakukan aktivitas pembersihan rumput, kita tidak bisa melakukan dengan alat Mas Bro, dengan alat barusan, karena petani senior cukup mengajarkan ketika kita melakukan dengan alat ini khawatir daunnya ini Mas Bro patah, karena bawang merah di umur 40 lebih lah istilahnya, untuk ke belakangnya itu target yang kita tempuh itu pembesaran buah. Dan semua petani senior itu mungkin tahu ya, dimanapun berada, untuk bawang merah ini setelah berumur 40 ke atas itu target selanjutnya yaitu pembesaran buah. Akan tetapi bila kita
melakukan aktivitas sehingga membuat patah daunnya, itu target kita akan terganggu. Artinya untuk pembesaran buahnya akan terganggu, Mas Bro. Jadi begitu. Tidak lagi maksimal kalau ini patah. Jadi kita mengantisipasi atau menghindari efek patahnya daun ketika kita melakukan aktivitas. Pastilah tidak akan puas untuk hasil buahnya, karena pembesaran buah tersebut sebenarnya kita dapatkan dari pertumbuhan daunnya yang gemuk, yang sehat begitu. Nanti apa ada hubungannya pada hidup seseorang? Pastilah ada. Ketika seseorang itu sudah merajut rumah tangga atau mulai membentuk rumah tangga begitu, pastilah akan dipertemukan berbagai macam godaan ya, cobaan, masalah begitu. Kita bisa ingat kepada pertumbuhan bawang merah ini. Jika kita kebetulan ingin merajut rumah tangga atau kita mempunyai anak yang kebetulan sudah secara umur itu mencukupi ya untuk menempuh atau membangun suatu keluarga baru dengan pasangannya masing-masing. Jadi kita sebagai orang tua cukup melihat saja bagaimana mereka membangun rumah tangganya sendiri. Tentunya mereka pasti menginginkan suatu kebahagiaan, pasti menginginkan suatu keharmonisan begitu, Mas Bro. Dan sementara itu, kalau ada masalah kecil ya, anggaplah rumput tadi, di dalam kehidupan atau di dalam penempuhan pembangunan keluarga di anak kita, itu kebetulan ada masalah kecil, kita sebagai orang tua, alangkah lebih baik enggak usah ikut campur atas urusan mereka. Biarlah mereka yang memutuskan, biarlah mereka yang mengalaminya, biarlah mereka yang memilih hidupnya, biarlah mereka berdua yang memutuskan apa yang akan dipilih untuk keutuhan hubungan keluarga kecilnya begitu. Karena ketika kita ikut campur, kita memang kalau meninjau pada perkembangan bawang merah ini, kalau kita ikut campur apalagi dengan alat, kita membersihkan meskipun dengan hati-hati, kita memang berniat untuk membersihkan atau memang membuat bawang merah ini bertumbuh lebih baik dengan keadaan dan kondisi yang bersih begitu. Niat kita baik, bagus, malah jempol. Akan tetapi di sana pastilah ada daun yang patah. Kalau kita apalagi menggunakan alat seperti ini, karena setelah bawang merah ini berumur ya, kita mengalihkan konsentrasi kita pada bawang. Setelah berumur 40, pastilah keadaannya seperti ini. Daunnya itu enggak selalu berdiri tegak. Artinya mereka sudah, daun-daunnya ini sudah mulai mekar, bengkoknya ke sana, dan juga ada yang ke sini dan ke sana dan juga ke sana, Mas Bro, begitu. Artinya kalau kita hubungkan kepada manusia yang sudah beranjak dewasa, yang sudah mulai membina rumah tangganya, mereka akan memiliki pemikiran yang sudah berjangka, Mas Bro, begitu. Artinya mereka sudah siap membangun rumah tangga dengan berbagai caranya dan juga berbagai masalah yang ada, mereka siap menghadapinya. Artinya begitu. Kalau kita berusaha untuk tujuan yang baik, membersihkan rumput lah, kita berusaha, ada masalah sedikit, kita memang bertujuan untuk membenahi masalah di antara mereka, kita bertujuan membenahi. Akan tetapi jelas di sudut pandang seorang anak dan orang tua jelas berbeda, Mas Bro, begitu. Jadi kalau patah akibat orang tua, hubungan mereka rentan begitu. Jadi otomatis kita bisa katakan kalau itu ada ikut campur orang tua begitu, barangkali ya, lalu hubungan mereka retak. Nah, tentunya mereka tidak akan bisa membangun keluarga yang harmonis secara maksimal.
Begitulah cara sudut pandang petani senior memberikan cerminan hidup kepada bawang merah ini, memberikan cerminan hidup kepada manusia yang beranjak dewasa yang ingin membangun keluarga lantaran bawang merah ini. Begitu Mas Bro, jadi begitu. Cukup bisa dipaham, mungkin hanya sekedar itu ya untuk pertemuan kita kali ini. Bagaimana sikap kita kalau kita melihat di keluarga kecil anak kita ada masalah? Oke, kita diam saja, sebaiknya kita diam saja Mas Bro. Sampai kapan? Kita harus sadar, disitulah pentingnya kesadaran Mas Bro. Kita harus sadar, kita diam saja, biarlah mereka berdua yang memutuskan sesuatu demi keharmonisan keluarga kecilnya. Begitu Mas Bro. Sampai kapan kita harus berdiam? Sampai bila kita diamkan dan masalah itu berlarut-larut dan khawatir di kemudian hari akan terjadi masalah, akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada keluarga mereka. Disitulah baru kita turut andil atau turun tangan dengan cara kita kumpulkan mereka berdua, kita panggil mereka berdua, kita tanyakan di antara mereka, kita tanyakan mereka berdua apa sebenarnya yang terjadi begitu. Tapi ingat, dengan cara yang baik, karena kita adalah orang tua dari mereka. Kita bukan orang tua dari salah satu mereka. Begitu Mas Bro. Dari situ bila kita sudah tanyakan dengan cara yang baik, barulah kita berikan pesan moral. Begitu Mas Bro. Demi keutuhan keluarganya. Begitu. Barulah itu sosok orang tua yang bijak. Oke Mas Bro, mungkin cukup sampai di sini ya pertemuan kita untuk filosofi hidup. Tentunya banyak macam edukasi yang kita ulas di konten seputar pertanian. Itulah cara para petani senior mengajarkan, begitu Mas Bro. Dan semoga para konten kreator dan semoga para YouTuber pemula semoga semakin sukses di tahun 2023 ini. Semoga semakin jaya, semakin sukses, dan semoga cepat monet. Begitu Mas Bro. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan semoga kita selalu ditempatkan pada lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Agar kita bisa selalu sehat, selalu beraktivitas begitu. Dan jangan lupa tetap semangat ya. Tentunya demi keluarga. Dan satu doa dari petani Probolinggo, semoga seluruh petani Indonesia semakin ngene Mas Bro. Jangan lupa tetap semangat demi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.